Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan yang melibatkan Yazid Atamimi, sepupu Sania Marwah, memasuki babak baru setelah sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa 15 April 2025. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun 3 bulan penjara kepada Yazid atas perbuatannya terhadap Vina Syafira. Namun, putusan ini menuai kontroversi dan memicu kemarahan dari pihak keluarga korban. Dengan penuh emosi, Kusna Nadia, selaku ibu dari korban, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap hukuman yang diberikan. Ia menilai vonis tersebut terlalu ringan untuk seorang pelaku yang telah menghancurkan masa depan putrinya. Amarah Kusna pun semakin memuncak hingga menyebabkan insiden di luar ruang sidang. Dalam kemarahannya, ia sempat mengejar perwakilan jaksa yang hadir, menuntut penjelasan atas tuntutan yang dianggapnya terlalu rendah. Satu, menyatakan terdakwa Yazid Atamimi alias Yazid bin Jamal Atamimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul menggerakkan orang itu membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda selama 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Jangan begitu. Ada, saya habis-habisan ngobatin anak saya bukan sedikit. Turun ke jari, nggak turun ke jari. Dihadapin yang begini mulu. Jadi pada intinya gini, kalau kita kan ada humas ya, jadi humas di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan itu memang ada. Jadi maksud saya gini, untuk menjawab semua mungkin nanti lebih bagus di kantor saja gitu. Dijelaskan oleh bidang humas kami, bagian intelijen, mungkin nanti seutuhnya akan bisa dijelaskan di situ. Nah, ada apa ini? 4 tahun gila. Gue buktiin lu. Lihat aja. 3 tahun. 3 bulan restitusi. Jalan. Merasa ada ketidakadilan sepanjang proses persidangan, Kusna Nadia selaku ibu korban juga mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang dirasakannya selama ini. Kejanggalan tersebut menurutnya semakin memperkuat dugaan bahwa kasus ini tidak ditangani dengan serius dan berpotensi melukai rasa keadilan bagi korban. Salah satu hal yang disorot adalah tidak adanya dokter ahli yang menangani kondisi Vina setelah insiden tersebut terjadi. Ia juga mengeluhkan bahwa selama proses persidangan dirinya sempat dikeluarkan dari ruang sidang tanpa alasan yang jelas. Saya tahu Yazid. Yazid kalau disuruh masuk nggak pernah mau. Bohong itu Yazid, banyak bohong. Karena saya melihat dari saksi Yazid pun tidak ada yang tahu, hanya saya, Pak Latif dan kakaknya Vina. Sama Vina kita berempat, sama neneknya Vina karena neneknya Vina keadaannya lumpuh lagi itu, nggak bangun. Kalau kucing saya kalau bisa ngomong itu bisa dia ngelihat. Bohong itu Yazid, banyak bohong. Itu aja udah janggal di
Tunangan di September tadi, tunangan di Oktober bukan di September. Kejadian di Desember itu udah semua, udah kesaksiannya udah lain itu semua. Kebanyakan kesaksiannya tadi saya dibacain hakim kaget itu. Beda. Saya di 21 Oktober tunangan 2022. Dilihat di akhir Juli. Datang lagi di Oktober 21 itu nggak ada. Tadi September di situ saya dengar. Itu aja semua udah janggal. Hakim tidak pernah menanya dan jaksa pun tidak pernah menanya kepada pihak saya sebagai korban. Gimana nih Bu? Bener gak tersangka ini? Tidak. Faktanya kan dari si korban sendiri ada ya Bu bukti? Ada. Bukti ini. Harusnya dokter kita dihadirin, ya. Tapi dokter forensik kita tidak dihadirkan. Hanya dokter dari pihak tersangka. Itu semua udah tanda tanya. Dengan jaksa dan hakim ada apa? Itu aja kita udah curiga. Kenapa tidak dihadirkan? Kalau tadi menurut hakim 5 sampai 6 hari. Itu nggak mungkin 5 sampai 6 hari. Kalau menurut dokter saya sebelum kesaksian, saya menghadap dulu ke dokter. Dokter bilang itu bisa Yazid atau Mimi sudah berobat. Karena Yazid diperiksanya setelah 1,5 tahun kejadian. Ya udah hilang. Kalau menurut dokter itu dokter siap untuk dipanggil dan Bu Yulita bohong jaksa kepada saya menunjuk bahwa mau manggil kesaksian dokter, ternyata tidak. Saya melihat suratnya dia ngunjukin tapi dokternya tidak dipanggil. Itu yang saya curiga. Bukan kami, jaksa kurang berempati aja lah. Harusnya dia memanggil dokter dari pihak yang memeriksa korban. Karena kan faktanya korban itu mengalami penyakit menular ya Bu? Iya. Ibu ini sudah mengeluarkan biaya banyak loh untuk pengobatan si korban. Jual, mungkin Ibu bisa menjelaskan jual apa Bu? Jual motor, saya 2 HP. Sampai untuk pengobatan anak saya sampai sekarang saya stop. Karena LPSK belum ada jawaban lagi untuk perpanjangan. Jadi saya stop 3 bulan ini anak saya tidak minum obat. Untuk ke bakteri, kita dari kulit kelamin lari ke Opgin. Itu pihak hakim maupun jaksa tidak pernah ada pertanyaan untuk ke anak saya, hanya ininya ketersangka aja. Itu yang saya herani di situ. Saya akan laporkan jaksa maupun hakim. Saya dari awal kecewa dengan hakim. Saya disuruh keluar selalu dan tidak tahu apa. Ibu ada buat keributan di dalam tidak sidang? Pernah. Tidak, tapi saya tetap disuruh keluar. Suruh keluar. Wah, itu sudah nggak benar ini. Tidak. Bagaimana dengan jaksa? Sama, jaksa tidak pernah membela. Kalau saya suruh keluar, jaksa diam saja sih. Harusnya kalau menurut PPA harusnya jaksa berkeras untuk membela ke kita bahwa kita korban harus ada di dalam. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.